mempelajari apa? Coding. Iya, coding. Terus apa lagi? Apa itu yang coding tentang apa? Berpikir komputasional. Terus apa lagi? Anak-anak membedakan apa kemarin? Mesin. Nah, ya, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Coba Ibu tes lagi ingatannya ya. Kalkulator itu merupakan mesin cerdas atau non cerdas? Kalkulator mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Mengapa kalkulator dikatakan mesin non cerdas? Karena apa? Kalkulator karena dia masih memerlukan bantuan manusia untuk mengaplikasikannya. Misalnya 2 ditambah 3. Manusia kita yang memencetnya tuh kan? 2 ditambah 3 baru sama dengan. Terus kalau mobil otonom kemarin mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Nah, mesin penghisap debu? Cerdas. Kalau jam dinding? Cerdas atau non cerdas kemarin? Jam dinding? Mesin cuci? Non cerdas. Karena ngapa? Mengapa mesin cuci dikatakan mesin non cerdas? Ya. Kenapa? Ya, karena masih memerlukan bantuan manusia. Nah, disiayahnya kudai kan, diputar kudai, baru dia gerada kan, nah dipindahkan kudai ke pengering, Itulah bedanya mesin cerdas dan non cerdas. Kalau mesin cerdas itu tanpa memerlukan bantuan manusia lagi, dia langsung bekerja sendiri, ya. Seperti mesin penghisap debu. Di mana ada terdeteksi debu, maka mesin itu akan otomatis bergerak sendiri, ya. Terus sama dengan mobil otonom, ya, mobil canggih itu. Kemana jalur yang ingin dituju oleh tuannya, dia langsung menuju ke arah itu, ya, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Di mana tempat yang dituju, itulah tujuannya, ya. Itulah mesin non cerdas dan cerdas, ya. Nah, kemarin juga kita sudah singgung masalah anak-anak pernah mencoba di rumah cara mengaplikasikan atau penggunaan AI. Nah, misalnya dalam bentuk game. Iya. Merubah wajah sudah pernah dicoba? Ya, bisa ya. Nah, di sini materi kita adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI, ya. KA. Kemarin Ibu Guru sudah bicara, kalau Ibu berbicara tentang KA berarti itu adalah AI, ya. Nah, pertama kemarin kita sudah belajar coding tentang berpikir komputasional. Ya, kita ingatkan lagi, berpikir komputasional itu adalah dengan cara salah satunya algoritma, ya, menyusun. Nah, yang kedua kita belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Nah, hari ini kita berbicara tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Jadi manfaatnya, ya. Oke, kita masuk. Nah, ini pertanyaan Ibu tadi, siapa yang pernah pakai kunci HP dengan pola wajah? Ada di sini yang bawa HP? Coba diangkat handphonenya. Nah, ya seperti punya Pak Is itu kuncinya pola atau wajah atau sensor atau disentuh. Apa itu Pak Is? Apa kuncinya? Pola. Pola. Punya Sila? Pola. Yang di sana? Sensor, ya.
kita lagu dangdut. Nah, pas pagi sono muncul di WA, belum kita tanya. Kenapa? Karena kita sering membuka. Karena kita sudah membuka. Jadi kalau kita buka YouTube, kita tuliskan karaoke lagu dangdut. Ya, pas kita buka YouTube pagi sono, dia muncul dulu. Ya, karena kita sudah pernah membuka aplikasi atau alamat itu, situs itu. Ya, jadi AI itu merekomendasikan YouTube itu ya merekomendasikan apa yang pernah kita buka. Suatu saat akan muncul kembali tanpa kita minta. Ya, karena dia sudah tahu apa yang bakalan kita ketik. Ya, karena dia sudah paham. Oh, misalnya Sila ini Mami buka tentang masak-masakan. Ya, nah pas Sila buka HP lagi, buka YouTube lagi, peluang masak-masakan lagi. Ya, kalau kita mau mencari situs lain atau misalnya tentang pelajaran, maka otomatis kita akan ketik ulang. Misalnya kita ketik belajar, maka seluruh yang direkomendasikan ada buku anak-anak, belajar masak, belajar nyanyi, belajar apa, ya itu. Jadi YouTube dan TikTok itu merekomendasikan berdasarkan data-data yang telah pernah kita buat, pernah kita buka. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan pemanfaatan AI dalam segala bidang. Bidang pendidikan, bidang masyarakat, di bidang lingkungan, ya, di lingkungan kita, di bidang kesehatan, di bidang industri dan lain-lain. Itu yang diharapkan nanti anak-anak bisa menyebutkan AI di dalam bidang pendidikan, ya, AI di bidang kesehatan, ya. Terus anak-anak juga mampu menjelaskan etika yang baik dalam penggunaan AI. Jadi kemarin sudah disinggung bahwa AI itu tidak selalu benar, ya, dan penggunaan AI juga harus mempunyai etika. Kita harus tahu mana yang melanggar dan mana yang tidak, ya. Ayo, siapa yang masih ingat apa yang tidak boleh kita posting di media sosial yang akan melanggar AI? KTP, ya. Itu data-data pribadi seperti KTP, apalagi KK, ya. Nomor-nomor yang bersangkutan dengan pribadi itu tidak boleh. Nah, seperti pengalaman misalnya ada seseorang yang menemukan KTP, maka itu nomor KTP-nya akan di-blur atau dicoret, ya. Pernah ya? Pernah ya? Misalnya di media sosial, di Facebook, ya. Di Facebook misalnya telah ditemukan dompet berwarna hitam, ada kartu identitas, pokoknya KTP, kan? Dicoret ini di nomor satu. Jadi hal-hal yang tidak boleh diupload di media sosial adalah data-data pribadi seperti KTP, KK, dan lain-lain yang bersangkutan dengan hal pribadi. Nah,
rekomendasi film-film yang kita sukai atau pelajaran-pelajaran yang kita sukai. Ya, jadi AI itu bisa menjawab pertanyaan. Ayo anak-anak, siapa yang sering bertanya ke Google? Ayo, apa pertanyaannya kadang-kadang yang sering ditanyakan? Tentang pelajaran misalnya. Hah? Misalnya sering bertanya tentang apa pelajaran? Sebutkan hewan karnivora. Contoh hewan karnivora. Terus muncul kalau dia kan hewan pemakan daging itu kan. Ada harimau, ada apa lagi? Buaya ya. Sebutkan hewan unggas misalnya. Keluar kalau dia burung, ayam, segala macam Nah, itu adalah di mana sih Google itu dapat data, dapat foto? Di mana dia dapat? Itu adalah dari data-data yang telah dia peroleh. Ya. Terus bisa mengenali wajah. AI itu bisa mengenali wajah ya. Yang pakai HP tadi. Ya. Kalau HP kita pakai pola wajah, kita pakai kunci, kita pakai wajah. Misalnya HP Tito nih enggak pakai dai Pak ya. Misalnya HP Tito yang dipakai, lah dai Tito. Maka HP Pak tak ngambil enggak dibuka kan? Karena AI itu sudah mengenali wajah pemilik HP tersebut ya. Nah, selanjutnya ini contohnya ini contoh AI. Contohnya ada yang namanya Google Assistant. Ya. Terus ada aplikasi yang namanya aplikasi Siri. Ya. Google Assistant tahu? Tahu Google Assistant? Tahu, ya. Terus ini ayo kita tebak kata. Ini apa ini? Hah? Mesin penghisap debu. Ini? Pipi. Ini?
ruang guru. Canva, anak-anak ada yang sudah tahu Canva? Sudah belajar Canva? Belum, nanti kita pelajari ya Canva. Terus Google Classroom, ya, itu salah satu manfaat AI dalam bidang pendidikan, ya. Ruang guru, di sana seluruh aplikasi, seluruh materi-materi ada di ruang guru itu, ya. Terus Canva, anak-anak mau membuat apa? Ada di Canva, materi pelajaran, background berupa wajah dan lain-lain lengkap di Canva. Terus di bidang hiburan, penggunaan beberapa aplikasi untuk mempermudah proses pencarian seperti ini tadi, Spotify, Netflix, dan YouTube. Ya, itu bidang hiburan. Ya, di YouTube misalnya kita cari cara membuat puding. Anak-anak tahu puding? Tahu? Cara membuat kerajinan dari botol bekas. Nah, betul, ya. Jadi sekarang itu pendidikan atau anak-anak itu bukan hanya berpatokan kepada buku pelajaran saja. Banyak rekomendasi lain yang bisa anak-anak pelajari. Ya, misalnya cari sumber dari YouTube. Ya, misalnya kali ini kami ada pelajaran tentang rantai makanan. Ya, apalah rantai makanan. Anak-anak bisa cari di YouTube. Ya, buatkan di YouTube itu rantai makanan. Nah, kalau di ChatGPT misalnya ada tugas anak-anak buat poster, membuat poster tentang siklus air misalnya kan. Nah, anak-anak buka ChatGPT atau begini, tolong buatkan saya cara membuat apa tadi? Siklus air, ya, model siklus air. Terus di bidang transportasi, penggunaan beberapa aplikasi untuk membuat Google Map. Anak-anak sudah pernah minum mobil atau naik mobil yang pakai Google Map? Pernah, misalnya ke Palembang, ada tujuan ke Jakabaring, ya, itu kan Google Map, no, ya, belok kanan melewati Jalan Soekarno Hatta, kan, belok kiri melewati Hasanuddin, ya. Maka itu adalah kecanggihan teknologi. Dia akan mempanjang berdasarkan satelit atau berdasarkan data-data yang telah dia terima. Terus di bidang kesehatan tadi, penggunaan aplikasi untuk mempermudah seperti timbangan berat badan, terus untuk mendeteksi penyakit secara cepat, ya. Untuk timbang berat badan misalnya, kita ambil timbangan, ya, kita letakkan meja kan, maka akan muncul angka. Misalnya berat badan ibu Erma 52 kilo, muncul lewat, ya kan. Terus misalnya kita sakit, ada orang sakit, berobat ke rumah sakit, dokter bisa mendeteksi salah satunya dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Maka mau tak? Oh, ini banyak utang, ini banyak kuno, ini dokter kan, baca mendeteksi kalau kan, ya. Oh, ini ada demam, ini ada penyakit jantung, ini dokter kan, itu adalah salah satunya menggunakan kecerdasan artifisial, ya, mendeteksi penyakit secara cepat. Terus di bidang keamanan, itu adalah kunci dengan menggunakan pengetahuan wajah, terus CCTV. Ayo, di rumah siapa yang ada CCTV? Ada ya Lola, di rumah juga ada CCTV. Nada jadi CCTV no. Ini Sila CCTV no ini. Jadi CCTV berbentuk manusia. Yang kepo-kepo itu namanya CCTV. Ya. Rumah pengaku ada CCTV. Rumah Karyang jadi CCTV. Nanti ini mengupar CCTV itu. Makanya dikatakan tuh CCTV tetangga lebih tepat, gitu kan? Apalagi kalau yang bukan cowok, mana bukan cowok, aneh nih lah. Ceritakan si A, ceritakan si B.
B. Dah jadi CCTV kan itu. Ya. Namun di sini yang kita pelajari adalah CCTV tentang kecerdasan artifisial. Biasanya ada di area perkantoran, di bank, ya. Pernah ada CCTV? Pernah lihat CCTV? Ya, itu kecerdasan artifisial. CCTV merekam kegiatan kita, misalnya ada di rumah lihat. Kenapa jadi Cina ini? Komputer atau di TV luar. Terus selanjutnya tantangan. Nah, di dalam KA atau kecerdasan artifisial
berdiri sendiri sambil menempelkan logo di dasarnya. Raka bekerja keras selama 2 minggu, bahkan melewati jam tidurnya. Malam sebelum presentasi, Raka menyentuh bagian paling penting, sebuah sirkuit kecil. Terdengar suara retakan. Raka membeku, sirkuit itu patah. Kepanikan menjalari Raka. Dia mencoba memperbaiki sirkuit itu, tetapi jaringnya terlalu besar, dan waktu hampir habis. Apa yang harus dia lakukan? Mengatakan yang sebenarnya, itu berarti proyeknya tidak akan berfungsi, dan dia pasti akan kalah. Saat presentasi, Raka menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kincir angin mini keren. Ia buat. Ketika saat menggunakannya, Raka menekan tombol dan tidak ada yang terjadi. Ada sedikit berbelakang isu, katanya, sambil beri buku. Dia bakal menambahkan. Mungkin ada yang mungkin masalah dua. Raka tidak bilang cukup baik karena desainnya. Tetapi kenangan kecil itu tidak terasa manis. Sebaliknya, hatinya terasa berat, seperti membawa bisa. Batu itu bernama kebohongan. Kirana, teman baik Raka, menimbangnya. Kamu kenapa parah? Kamu tidak mau menatap mataku? Kata Kirana saat mereka berpapasan di kantin. Raka hanya berdua melakukan tugas dan segera berbalik. Meninggalkannya. Akhirnya, Kirana berhasil menghadap Raka di taman sekolah. Raka, aku tahu sirkuit rusak. Aku melihatnya semalam. Mengapa kamu tidak jujur saja? Kamu Kirana pelan. Kejujuran itu jauh lebih benar daripada Kirana. Kata-kata Kirana menembus hati Raka. Dia memikirkan batu yang dia bawa. Malam pula, keesokan harinya, Raka pergi ke ruang guru, tempat Ibu Nisa sedang merapikan kertas. Jantungnya berdebar kencang. Ibu Nisa, kata Raka, suaranya sedikit bergetar. Maafkan saya, sebenarnya, sirkuit kincir angin saya sudah pakai semalam sebelum presentasi. Tidak ada gangguan teknis. Saya berbohong pada saya tapi kalah. Ibu Nisa langsung menuduh. Terima kasih sudah jujur Raka. Berani mengakui kesalahan adalah kembali yang jauh lebih besar daripada kata apapun. Katanya, kegagalan adalah bagian dari belajar. Berbohonglah yang menghentikan proses belajar itu. Raka merasa batu besar itu hancur. Dia belajar bahwa kejujuran adalah dasar dari semua inovasi yang baik. Nah, ya. Nah, sekarang tugas kelompoknya anak-anak silakan berdiskusi apa judul yang akan anak-anak buatkan. Nanti satu kelompok maju tuliskan di sini, lalu kita akan lihat video yang hasilnya. Ya, silakan berdiskusi dulu. Tulis di sini judul, silakan tulis di kertas. Tugas kelompoknya buatkan judul. Ayo yang mana? Buatkan seorang anak berusia 7 tahun tentang kejujuran. Itu yang ketimbul ini. Nah, anak-anak silakan tentang apa? Ya, silakan anak-anak diskusikan apa judul yang akan anak-anak buatkan. Nanti satu kelompok maju ketikkan di sini. Maka kita lihat apa hasil yang akan timbul di layar. Silakan berdiskusi dulu. Bola judul yang akan kalian buat.
Nah, kita lihat hasilnya ya. Apa yang direkomendasikan oleh Gemini, oleh Storybook-nya apa ya? Sesuai dengan yang anak-anak tulis tadi. Ya, kira-kira apa yang direkomendasikan? Apakah sesuai dengan permintaan dari kelompok 1 atau tidak? Ya, kita yang diminta oleh kelompok 1. Ya, judulnya kasih sayang embun untuk jangka. Nah, padahal yang dituliskan oleh kelompok 1 tadi adalah cerita anak usia 7 sampai 8 tahun tentang kasih sayang. Nah, Gemini atau Storybook-nya merekomendasikan kasih sayang embun untuk jangka. Oke, kita dengarkan ya. Kasih sayang embun untuk cangkang. Di sudut tanaman lembab, embun 7 tahun menemukan sesuatu yang kecil. Oh, halo teman kecil, bisiknya. Itu adalah siput mungil dengan rumah yang berkilau. Siput itu pemalu dan lambat. Nama yang embun berikan adalah cangkang. Semua orang di rumah sibuk dengan hal-hal besar, berlari, tertawa, bermain. Tapi embun tahu, kasih sayang butuh perhatian kecil. Cangkang tidak butuh pelukan erat atau suara keras. Embun terbangun, hatinya langsung memikirkan cangkang. Dia mengambil senter dan mantel hujannya. Perlahan, diam-diam, dia pergi ke taman. Di bawah pot, air sudah mulai menggenang. Dengan jari-jari mungilnya, embun mengangkat cangkang dengan hati-hati ke bawah. Jadi, ini hasil dari kelompok 1 tadi tentang kasih sayang. Apakah kelompok 1 berpikir bahwa yang akan ditampilkan oleh Gemini tadi tentang cangkang? Tidak, tidak ya. Nah, tapi Gemini atau Storybook-nya merekomendasikan ini tentang kasih sayang untuk anak usia 7 sampai 8 tahun. Ya, kasih sayang terhadap cangkang. Anak-anak tahu cangkang itu? Tahu ya? Tahu? Tahu. Oh. Oke, sampai di sini paham cara penggunaan aplikasi Gemini? Paham ya? Jadi apa yang anak-anak tuliskan? Apa yang anak-anak tuliskan, maka komputer atau aplikasinya akan merekomendasikan. Ya, silakan baris ke depan untuk kelompok 1, baris. Nah, sekarang kita kasih tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Ya, sampai di sini mulai paham kan cara penggunaan Gemini. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan diskusi. Kita cari hasilnya apa? Ke sini. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa yang akan direkomendasikan oleh aplikasinya ya. Oleh Gemini adalah kejujuran seperti matahari. Nah, keren. Coba kita dengarkan ceritanya. Kejujuran seperti matahari. Kinanti sangat mencintai taman neneknya, Eyang Wulan. Di sana ada banyak bunga warna-warni dan yang paling istimewa, tempat makan burung yang dicat Eyang Wulan sendiri. Suatu sore, Kinanti berlari-lari diam di halaman. Ia sedang bermain kejar-kejaran dengan seekor cakul nakal. Ayo tangkap aku, bisik Kinanti sambil meloncat. Kerak, tiba-tiba, kaki Kinanti menyenggol sesuatu. Tempat makan burung itu jatuh ke tanah dan pecah menjadi beberapa keping cat yang indah. Hati Kinanti mencelos. Kinanti
dengan cepat menyembunyikan pecahan-pecahan itu di bawah semak mawar merah. Dia merasa perutnya seperti diisi kupu-kupu yang berdebar-debar. Bagaimana kalau Elang Bulan tahu, pikirnya. Tak lama kemudian, Elang Bulan datang membawa kaleng penyiram. Ia berhenti di tempat biasa, tempat-tempat makan burung itu digantung. Karena mereka tahu, kepercayaan dan kejujuran adalah hal yang paling berharga di taman itu. Oke, jadi tema dari kelompok 2 adalah tentang kejujuran. Kalau kelompok tadi tentang kasih. Nah, apakah kelompok 2 pernah atau terpikirkan oleh kelompok 2 bahwa judulnya akan seperti kejujuran seperti matahari? Tidak ya. Nah, tapi Gemini tadi merekomendasikan hasil dari yang mereka cari, yang mereka berikan tadi. Sebuatkan saya cerita anak berumur 7 tahun tentang kejujuran. Maka Gemini telah merekomendasikan judulnya adalah kejujuran seperti matahari. Ya, jadi sampai sini paham caranya ya. Oke, silakan berbaris ke depan untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Ya. Jempol kiri, Ya. dua jempol, Salut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk kembali. Selanjutnya kita lihat dari kelompok 3. Oke. Kelompok 3 akan menceritakan tentang apa ya? Menceritakan tentang apa? kenapa nama saya Arfadis? Kenapa nama saya Arfadis? Ya, kelompok 3 akan memberikan judulnya apa nanti kita lihat. Judulnya. Oke, kita lihat hasilnya. Silakan. Ya, seperti kelompok 1 tentang kejujuran. Kasih saya. Kelompok 1 kasih saya. Kelompok 2 kasih saya terhadap kamera. Ya. Oke. Kita lihat kacamata ayah dan ruang saku yang jujur. Jadi untuk kelompok 3 sudah benar-benar menuliskan apa yang dia tulis dan Gemini merekomendasikan. Mengapa demikian? Mengapa? Karena kelompok 3 sudah pernah buka. Ya, karena sebelumnya kelompok 3 memang sudah membuka apa yang mau dia buat. Ya, jadi ketika kelompok 3 dalam kelompoknya tadi sudah membuat, ketika ditampilkan dan kelompok 3 menuliskan hal yang sama, maka yang keluar adalah sesuai dengan yang dia minta. Oke, kita cek ya. Kacamata ayah dan uang saku yang jujur. Raka adalah anak yang jujur. Setiap hari Minggu, ayah bayi memberinya uang saku. Raka daripada kacamata yang baru. Kita bisa memperbaikinya bersama. Ayah bayi menghubungi tempat perbaikan. Biayanya tidak sebesar yang Raka bayangkan, dan Raka tetap menyumbangkan semua uang sakunya. Keesokan harinya, kacamata ayah sudah kembali, ayah bayi bisa bekerja lagi, dan Raka merasa jauh lebih ringan. Ia tahu, uang saku yang jujur akan selalu membawa kebahagiaan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ya. Ini adalah salah satu dari contoh dari kelompok 3 yang benar-benar direkomendasikan oleh aplikasinya sesuai dengan permintaan. Apa? Kelompok 3 silakan masuk depan. Nah, kelompok 3 apakah sesuai dengan permintaan atau tidak tadi? Sesuai. Sesuai ya. Jadi judulnya tadi apa tadi? Lihat.
yang apa tadi? Kacamata, ayah, dan uang saku kejujuran. Maka di saat dicari lagi oleh kelompok 3, maka yang keluar adalah sesuai dengan permintaan. Bagaimana perasaannya kelompok 3? Ketika apa yang dituliskan muncul sesuai dengan apa yang hasil diskusinya tadi. Ya, yuk kita kasih tepuk kasih jempol dulu lah untuk kelompok 3. Tepuk jempol. Ayo semangat. Jempol kiri, dua jempol, Salut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Nah, ini kertasnya. Oke anak-anak, itulah tadi salah satu contoh dari kerja AI ya, salah satu kerja AI. Jadi kalau anak-anak membutuhkan cerita, anak-anak silakan ditulis ya dalam storybooknya di Gemini-nya. Ya, silakan tulis mau cerita sedih, mau cerita gembira, maka nanti dia akan merekomendasikan. Nah, apabila anak-anak ingin seperti kelompok 3 tadi, buat judul sedetail mungkin. Ya, buat judul berdasarkan imajinasi. Ya, maka yang akan muncul akan sesuai dengan permintaan anak-anak. Tapi apabila anak-anak buatkan saya cerita anak umur 7 tahun tentang kejujuran, maka AI akan merekomendasikan mungkin yang tidak sesuai dengan anak-anak ya. Cari lagi, terus cari sehingga sesuai. Ya. Oke? Nah, sampai di sini setelah pembelajaran tentang penggunaan aplikasi pemanfaatan AI, bagaimana perasaan anak-anak? Senang? Yo, nggak boleh tuh. Bagaimana? Hah? Apa yang membuat anak-anak senang? Pak, apa anak-anak senang belajar AI? Sambil bermain apa lagi? Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Misalnya apa? Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Penggunaan storybook ya. Apakah anak-anak sudah sering menggunakan sebelumnya yang pakaian pentagrama? Belum ya. Jadi anak-anak, setelah kita pelajari ini, nanti di rumah dicoba ya. Oke? Oke ya. Oke, tugas kelompoknya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Alhamdulillah semuanya sudah paham tentang penggunaan AI. Ya. Sudah paham tentang penggunaan AI. Dan tadi juga anak-anak sudah paham ya arti dari KA, kecerdasan artifisial itu apa? Ya. Adalah kecerdasan yang menyebutkan kecerdasan manusia. Oke, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya mendapat nilai bagus atas 100. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, oke. Selanjutnya ibu ada tugas mandiri ya. Kalau tadi tugas kelompok, sekarang tugas mandiri. Tugas mandirinya silakan dikerjakan, silakan keluarkan kertas bukunya untuk tugas mandiri. Tugas mandiri ya, silakan dikerjakan. Silakan. Ini tugas mandirinya. Silakan dikerjakan.
silakan dikerjakan tugas mandirinya. Tugas individu ya. Kalau tadi tugas kelompok, ini tugas individu.
apalagi besok